Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajmain. Santri-santri semua, pada hari yang diberkahi ini, hari Jumat atau Sayyidul Ayyam, rajanya para hari, semoga kita diberi kesehatan dan semangat dalam belajar. Ya, santri-santri, kali ini kita akan memasuki bab ketiga atau pelajaran ketiga, yaitu tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Khususnya ini berkaitan dengan yang pertama nantinya sifat dan watak masyarakat Arab pra-Islam, kemudian kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Ya, tapi sebelum itu Pak Zaini mengingatkan untuk diri Pak Zaini sendiri dan untuk kalian semua terkait wabah ini, maka patuhi protokol, jaga kesehatan kalian, kalau keluar pakai masker dan hindari kerumunan bila memang tidak sangat perlu ya. Baik santri-santri, untuk pada pelajaran ketiga ini, yaitu agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam, kita di sini akan membahas dua hal. Yang pertama itu tentang sifat dan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, di sini kita akan tahu bagaimana sih sifat dan watak masyarakat pra-Islam. Kemudian yang kedua tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Ini berarti berkaitan dengan pra-Islam ya. Nah, kita membahas sifat dari orang Arab itu karena Al-Quran, maksudnya Islam, itu turun di Arab atau di Jazirah Arab, itu tepatnya kepada Nabi Muhammad SAW ya. Terus kemudian, nah sebelum memasuki itu, kita sangat sering mendengar istilah dengan zaman jahiliyah ya. Pada bab sebelumnya juga Pak Azani telah menjawab bahwasanya kita sering mengartikan zaman jahiliyah itu sebagai zaman kebodohan. Nah, perlu digarisbawahi bahwa kebodohan atau kegelapan zaman jahiliyah juga bisa diartikan sebagai zaman kegelapan ya. Bahwa kebodohan dan kegelapan itu bukan dari segi akal mereka, bukan dari bahwasanya orang Arab itu bodoh-bodoh, bukan, tapi dari segi kepercayaan mereka terhadap Tuhannya. Makanya itu kenapa? Karena pada saat zaman jahiliyah, masyarakat Arab pada waktu itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kala itu masyarakat Arab itu tidak mau menggunakan pikiran sehatnya itu untuk menyembah Tuhan yang hak atau Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih mengikuti nafsu dan kesenangannya. Jauh dari kata-kata Tuhan, padahal sebelumnya mereka itu menganut agama yang hanif atau agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya. Nah, terus sebelum datang Islam juga mereka belum memiliki aturan hidup yang baik dan pemerintahan hukum yang tetap. Aturan hidupnya mereka itu masih berdasarkan kesukuan ya, masih mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun di kalangan tersebut. Berarti belum ada aturan hidup dan pemerintahan yang tetap itu belum ada. Ya masih apa adanya, masih mengikuti adat istiadat dan kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang mereka. Nah, terus sebelum kita memasuki poin yang pertama, yaitu tentang apa tadi? Tentang sifat dan watak masyarakat Arab pra-Islam, kita juga diperkenankan untuk mengetahui istilah bani dan kabilah. Nah, kita kan sering mendengar ketika belajar sejarah Islam khususnya itu mendengar misalnya Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib, terus kemudian Bani Kilab nanti ada ya. Itu sering mendengar itu. Nah, sebenarnya itu apa sih Bani itu? Terus ada kabilah itu sama dengan suku. Ada suku Quraisy, nanti ada berbagai macam suku ya. Tentunya di Jazirah Arab. Itu sebenarnya apa sih kabilah itu? Nah,
Ini kayak gini. Jadi kabilah kan tadi itu suku ya. Kabilah itu kelompok yang terdiri dari beberapa bani atau beberapa marga. Contohnya apa? Suku atau kabilah Quraisy. Suku Quraisy nah ya, suku Quraisy. Nah, dari suku Quraisy ini terdiri dari beberapa bani atau marga. Di antaranya apa? Bani Hashim itu masuk ke suku Quraisy. Bani Muthalib itu juga masuk ke suku Quraisy. Dan Bani Kilab juga masuk ke suku Quraisy juga. Ya. Seperti itu. Kemudian masyarakat Arab pra-Islam itu mereka hidupnya itu berkelompok ya, berkelompok, yaitu maksudnya tadi berdasarkan bani dan suku itu mereka berkelompok, sehingga kadang mereka itu sering terjadi persaingan antara kelompok yang berakibat pada perselisihan dan berujung pada peperangan biasanya. Itu pun penyebabnya kadang-kadang sepele. Nah, ini hal-hal yang tidak boleh kita ikuti dari kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam ya. Kemudian kita memasuki poin yang pertama, yaitu sifat dan watak masyarakat Arab pra-Islam. Nah, bagaimana sih kira-kira sifat dan watak masyarakat Arab pra-Islam? Nah, kita bahas ya. Yang pertama, masyarakat Arab pra-Islam itu memiliki sifat dan watak yang sangat keras. Mereka itu memiliki sifat dan watak yang sangat keras, sehingga karena watak dan mereka sangat keras itu, mereka menjadi sering berkelahi. Meskipun hal-hal yang menyebabkan perkelahian itu hal-hal yang kecil dan sepele. Nah, itu bisa menyebabkan perkelahian, bahkan nanti yang berujung pada perang. Itu seperti itu. Sangat keras ya yang pertama. Terus yang kedua, mereka itu pemberani. Nah, ini mungkin salah satu yang dapat kita contoh. Mereka itu sangat pemberani. Mereka juga kadang berjalan dan berkelana sendiri di padang pasir. Di tengah padang pasir itu mereka berani berkelana dan berjalan sendiri. Kita tahu sendiri kan padang pasir itu bagaimana medannya, itu kan sangat-sangat wah, di bawah terik matahari, kalau malam sangat dingin, jarang tumbuh-tumbuhan. Nah, itu mereka berani berkelana sendiri. Nah, itu mungkin ya tentunya dengan bekal dan pengalaman ya, tidak mungkin dengan tanpa mengetahui cara hidup di gurun pasir itu mereka berani ya, enggak, maksudnya tentunya dengan berpegang pada pengalaman atau cara bertahan hidup di padang pasir. Kemudian membela hak walau harus berperang. Nah, ini membela hak walau harus berperang itu masyarakat Arab juga memiliki watak dan sifat yang seperti itu. Membela hak walaupun harus berperang. Nah, jika haknya mereka itu ada yang disalahi atau yang tidak dipenuhi, mereka nanti akan membela mati-matian, bahkan sampai berperang, sampai jatuh pada perang. Nah, itu. Sehingga hal ini karena keberanian mereka, karena mereka itu sering berkelana di padang pasir sendirian, juga membela hak walaupun harus berperang, maka ada cirinya, mereka itu selalu membawa pedang di pinggangnya ya. Terutama ketika kadang kan di padang pasir itu juga banyak perampok-perampok seperti itu. Nah, mereka itu selalu siaga membawa pedang di pinggangnya. Terus kemudian apa? Watak dan sifatnya yang lain itu membanggakan suku dan kabilahnya secara berlebihan. Nah, ini yang tidak boleh ya. Segala sesuatu ini tidak baik jika berlebihan. Nah, contohnya ini membanggakan suku dan kabilah secara berlebihan. Sehingga apa dampaknya? Mereka itu merasa menjadi yang terbaik dan paling berkuasa. Nah, itu karena membanggakan suku dan kabilah itu kan timbul rasa sombong ya, sehingga merasa yang terbaik dan paling berkuasa. Dan ujung-ujungnya mereka itu karena kesombongan, maksudnya merasa mereka yang terbaik dan paling berkuasa, kan merendahkan yang lain. Nah, sehingga yang lain pun seperti itu, sehingga berdampak pada peperangan. Dan peperangan ini kadang berlangsung bertahun-tahun. Nah, seperti itu, padahal hanya karena hal-hal yang sepele ini seperti ini.
insyaallah ya. Terus nah, kemudian dari sifat dan watak masyarakat Arab pra-Islam kita mengetahui beberapa kebiasaan buruk dan baik ya. Nanti ada kebiasaan buruk dan kebiasaan baik. Yang pertama itu kebiasaan buruk dulu. Mereka ini loh yang tidak boleh ditiru ya. Kebiasaan buruk kan itu tidak boleh ditiru. Mereka itu menyembah berhala, dewa, malaikat, jin, roh dan benda-benda langit seperti matahari, bulan dan bintang. Nah, ini yang tidak boleh kita tiru sama sekali. Ini namanya syirik atau musyrik ya, menyekutukan Allah. Syirik namanya. Nah, dosa syirik ini sangat besar. Allah mengampuni segala dosa kecuali dosa syirik. Nah, menyekutukan Allah itu tidak diampuni dosanya. Nauzubillah ya, nauzubillah. Menyekutukan Allah jangan sampai. Kemudian percaya pada tahayul dan hantu. Wah, ini masyarakat Arab itu pra-Islam maksudnya ya. Dulu itu masih percaya pada tahayul dan hantu. Kemudian minum minuman keras dan mabuk-mabukan. Minum minuman keras itu maksudnya bukan minum es batu ya. Es batu kan keras, itu bukan. Minum minuman keras itu maksudnya memabukkan itu loh, yang seperti karena alkohol atau dan lain-lain. Itu kan tidak boleh, tidak diperbolehkan dalam Islam. Itu hukumnya haram. Atau jika dilakukan itu mendapat dosa. Dan meninggalkan hal itu, minum minuman keras, mabuk-mabukan itu kita mendapat pahala juga loh. Ketika kita melakukan hal itu, minum minuman keras, mabuk-mabukan, itu kita mendapatkan dosa ketika melakukan. Ketika meninggalkan kita mendapat pahala. Karena apa? Itu termasuk hal-hal yang haram. Kemudian hidup boros dan suka berfoya-foya. Nah, ini kan juga termasuk kebiasaan buruk ya. Namanya israf atau berlebihan, berfoya-foya, hidup boros. Padahal kan misalnya kita memiliki harta banyak kan bisa kita tasarrufkan ke jalan yang benar. Tidak untuk malah hidup boros, berfoya-foya, tidak ada manfaatnya seperti itu ya. Kemudian suka bermain judi. Judi, mengundi nasib itu termasuk hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, itu kan namanya judi kan, mengundi nasib itu kan, kalau menang, kalau kalah itu itu yang sering menimbulkan kekacauan itu. Kemudian membuat persembahan kepada dewa-dewa. Nah, ini kan juga tidak boleh membuat persembahan, kadang menyembelih hewan kurban untuk dewa-dewa itu kan tidak boleh. Karena menganggap dewa-dewa itu yang memberikan rezeki, yang memberikan keberuntungan itu kan salah. Padahal itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat riba. Riba itu membungakan pinjaman, itu tidak boleh. Misalnya ketika kita meminjamkan uang kepada teman 5.000. Nah, kalau mengembalikannya juga harus tetap tidak boleh melebihi. Maksudnya ketika misalnya Pak Zaini memberi pinjaman kepada kalian 5.000, ya Pak Zaini itu tidak boleh tidak boleh meminta lebihan dari 5.000 itu. Misalnya jadi 6.000 nggak boleh, jadi 7.000 nggak boleh, itu namanya riba, membungakan pinjaman. Itu tidak boleh ya. Ya kalau hutang misalnya 10.000, ya dikembalikan 10.000. Kecuali dari pihak yang dihutangi itu memberikan lebih, itu sebagai diniatkan sedekah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika mensyaratkan pinjam 10.000 tapi dengan syarat mengembalikan 12.000, itu kan lebih 2.000, itu tidak boleh, itu namanya riba ya. Dan riba itu hukumnya haram. Terus mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Nah, ini kan naudzubillah ya, bayi-bayi perempuan mereka itu dikubur hidup-hidup. Itu karena apa? Karena dianggap aib dan sial. Ada juga karena menganggapnya sebagai gimana ya, anak malaikat. Wah, nanti Pak jelaskan lagi ini Pak, ini rada lupa Pak ini. Itu yang jelas mereka itu mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena merasa aib dan pembawa sial. Nah, toh anak perempuan kala itu juga tidak bisa berperang, itu salah satunya. Kenapa mereka dibunuh atau dikubur secara hidup-hidup? Itu kan perbuatan sangat keji ya. Kemudian berkelahi bahkan sampai berperang hanya karena hal kecil. Ini tidak boleh ditiru.
Kemudian ada beberapa kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, ini boleh kita tiru. Ketika kebiasaan buruk kita tinggalkan, kebiasaan yang baik itu kita ikuti. Yang pertama dermawan. Nah, orang Arab itu sangat dermawan ya. Bahkan ketika ada misalnya kita berkunjung ke rumah orang Arab, di situ hanya tersedia 1 ekor unta. Nah, mereka rela menyembelih untuk menyuguh kita. Nah, itu saking dermawannya. Terus mereka juga suka menepati janji. Nah, mereka beranggapan bahwa janji itu hutang, makanya mereka itu suka menepati janji. Kemudian mereka memiliki tekad yang sangat kuat. Nah, mereka ketika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka pantang menyerah, ya, pantang menyerah sebelum mereka berhasil. Nah, ini memiliki tekad yang sangat kuat. Ini juga boleh kita ikuti. Kemudian menjaga harga diri dan kehormatan. Nah, mereka ketika harga diri dan kehormatan mereka diganggu atau disalahi, mereka itu rela berkelahi, rela berperang untuk menjaga harga diri dan kehormatan. Terus teguh pendirian. Nah, mereka itu orang yang konsisten. Berarti ketika bilang A, ya A, tidak apa ya, tidak konsisten. Tidak konsisten itu gimana? Ya pokoknya mereka itu sangat konsisten ketika memilih suatu hal. Terus dapat dipercaya. Nah, salah satu kebiasaan baik orang Arab itu dapat dipercaya atau amanah. Ketika mereka mendapatkan suatu tugas, mereka itu menepatinya atau ya amanah ketika dititipi suatu misalnya barang untuk menyampaikan kepada si A, ya mereka benar-benar sampaikan kepada si A karena mereka itu termasuk orang yang amanah atau dapat dipercaya. Kemudian masuki poin kedua tentang kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Nah, kita bahas lagi zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah atau kegelapan atau kebodohan, sebab karena atau disebabkan manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Nah, karena apa? Mereka masih mengikuti nafsu dan kesenangannya, padahal pada saat itu masih ada agama yang namanya agama Hanif yang dibawa Nabi Ibrahim. Tapi mereka mulai meninggalkan. Mereka mengikuti nafsu dan kesenangannya. Nah, makanya kita tidak boleh mengikuti nafsu dan kesenangan belaka, itu tidak boleh, ya. Apa saja kepercayaannya? Yang pertama itu mereka menyembah berhala. Menyembah berhala. Berhala itu apa sih? Semacam arca atau patung yang dibuat dari kayu, batu, logam atau dari bahan lain. Nah, seperti patung itu loh, mereka buat sendiri. Yuk mereka sembah juga, itu kan termasuk hal-hal yang tidak masuk akal. Mereka buat sendiri, masa Tuhan bisa dibuat? Itu kan tidak mungkin ya. Mereka membuat berhala sendiri, misalnya dari logam, terus mereka sembah sendiri. Wah, itu tidak boleh. Nah, awal mula dari penyembahan berhala ini itu apa sih? Itu disebabkan karena ada seorang yang bernama Amr bin Lu'ay. Amr bin Lu'ay itu seorang dari golongan Bani Khuza'ah, ya, dari Bani Khuza'ah. Nah, Amr bin Lu'ay itu membawa berhala besar dari daerah Balqa di negeri Syria. Kemudian berhala itu oleh Amr bin Lu'ay itu diletakkan di Ka'bah untuk disembah. Dan berhalanya itu bernama berhala Hubal, ya. Berhala yang dibawa oleh Amr bin Lu'ay dari daerah Balqa atau Syria, di suatu tempat di Syria. Nah, orang Lu'ay dibawa ke Mekah, dibawa ke Ka'bah, terus disembah. Dan Lu'ay itu mengajak orang-orang untuk menyembahnya, dan akhirnya mereka itu pada tertular. Nah, akhirnya mereka dari setiap kabilah dan suku itu memiliki berhala masing-masing, sehingga di sekitar Ka'bah itu sampai terdapat 360-an berhala. Wah, 360 buah berhala kan yang mereka sembah. Itu kan di luar akal kan, maksudnya itu benar-benar mereka tidak menggunakan akal pikirannya. Nah, kemudian berhala itu nantinya yang akan dibersihkan oleh Nabi ketika terjadi Fathu Mekah. Nanti kalian akan tahu juga Fathu Mekah itu pembukaan kota Mekah. Nah, berhala-berhala itu dihancurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian menyembah dewa-dewa. Nah, ini dia menyembah dewa-dewa itu menyembah dewa atau memujanya, ya.
Dengan cara apa? Menyajikan kurban berupa hewan ternak. Nah itu kan kurban malah disajikan untuk dewa-dewa. Kan lebih bermanfaat kalau diberikan untuk fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan toh. Kalau kurban malah disajikan dewa-dewa. Nah selain dosa rugi juga ya. Terus menyembah bintang. Menyembah bintang. Mereka itu sering menyembah benda-benda angkasa seperti yaitu tadi bulan, matahari. Ketika siang mereka menyembah matahari, ketika malam mereka menyembah bulan. Wah, itu kan padahal bulan dan matahari termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Terus menyembah jin, roh dan hantu. Wah, ini juga menyembah jin, roh dan hantu. Ini makhluk gaib semua ya, jin, roh dan hantu. Itu mereka sembah. Padahal mereka juga sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala kan. Kok malah mereka sembah? Itu. Kemudian apa ya, ada hal-hal yang perlu Pak Zeni sampaikan. Terus mereka menyembah malaikat juga loh, menyembah malaikat. Mereka beranggapan kalau malaikat itu putri-putri Tuhan. Wah, ini kan di luar masuk akal. Berarti kalau jumlahnya yang malaikat itu banyak banget, putri Tuhan banyak banget. Ya enggak, padahal Allah Subhanahu wa taala kan tidak beranak dan tidak diperanakan juga ya. Itu yang seperti dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya sudah, Allah itu esa itu satu, tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan siapapun karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kok sampai-sampai Allah memiliki putri-putri malaikat? Ya enggak, no. Malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bedanya, malaikat itu tidak diberi nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak makan, tidak beristri, tidak pengen minum, tidak pengen beli mobil dan lain-lain, itu tidak. Nah, ketika malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan bertasbih, maka selamanya malaikat itu bertasbih. Hatta misalnya sampai hari kiamat, itu mereka tidak akan berhenti sebelum diperintahkan Allah untuk berhenti itu. Makanya malaikat itu makhluk yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan setan. Setan itu orang yang ingkar. Mereka ingkar terhadap perintah Tuhannya, dengan apapun yang Tuhan mereka perintahkan itu mereka ingkar. Nah, kita sebagai manusia dan begitu juga dengan jin ya. Jin itu sama dengan manusia, itu diberi pilihan mau ikut yang malaikat atau mau ikut ke setan, itu terserah kita. Nah, ketika kita mengikuti malaikat, artinya kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti insya Allah kita akan masuk surga. Tapi ketika kita mengikuti jalan setan atau ya segala keburukan yang dianjurkan setan, itu kita nanti masuk neraka. Wah, itu kan naudzubillah ya. Mungkin itu yang dapat Pak Zaini sampaikan untuk pelajaran SKI kali ini. Tetap semangat dan giat belajar ya. Kurang lebihnya dari Pak Zaini mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.